pacaran, gue orang yang percaya lebih baik tidak jadi nikah daripada pernikahannya gagal. Gagal nikah itu selalu lebih baik daripada pernikahan yang gagal. Kenapa cewek cowok nggak bisa temenan? Gak bisa lah, kalau nggak Kenapa rusak nggak bisa? relasinya. Kenapa nggak bisa? Gak bisa lah, gimana cara temenan? Kan cewek dan cowok, kalau lu nggak sekolahin, lu taruh di sebuah ruangan tertutup aja jadi 3 orang. Katanya. Jadi gimana? Kesimpulannya adalah kenapa cewek cowok nggak bisa temenan? Gak bisa lah, kalau nggak Kenapa rusak nggak bisa? relasinya. Kenapa nggak bisa? Gak bisa lah, gimana cara temenannya? Kan cewek dan cowok, nih ya, kalau lu nggak sekolahin, lu taruh di sebuah ruangan tertutup aja jadi 3 orang. Katanya. Kan by defaultnya begitu. Kucing Kan kah? by defaultnya begitu. Tikus kah? Ya nggak tahu kah? Nggak, Tapi menurut kan gue bisa. begitu. Hah? Kalau Nggak, ini jokes. ceweknya bukan tipe cowoknya. Tipe, oke. Kan cowok punya tipe nih. Iya. Kayak ada 2 box nih, ini tipe gue, ini nggak tipe gue. Itu Kalau bisa geser-geser. tipe A bisa pasti nggak bisa temenan, setuju. Misalnya nih, lu ketemu cewek yang ini masuk dalam kategori tipe lu. Iya. Kalau dia kayak nggak bercanda. Iya, Siapa? friendzone. Maksud lu friendzone atau kayak bukan Dita, friendzone? misalnya lu single, Dita single. Terus nikah. Udah nikah gua. makanya gue bilang kalau iya. masuk A pasti nanti baper terus nikah. Iya. Tapi kalau mukanya bener-bener kebalikannya Dita gitu, terus kayak Oh, ini bukan ngomongin tipe- preferences. preferensi, ya Oke. mukanya, personality-nya kayak semuanya itu Keterbalikan Dita. keterbalikannya Dita nih. Heeh. Lu temenan sama dia, lu tinggal di ruangan sama dia, emang jadi Nikah tiga? juga, enggak bercanda. Itu poin Enggak, gua, enggak, bener enggak, kan? enggak. Yang penting tipenya. Enggak. Berarti kalau gue boleh conclude, maksudnya secara nggak langsung nih kita akan memfilter mana teman-teman yang punya potensi Iya, ke arah pasangan dan mana teman-teman yang teman aja, iya. friendzone. Iya bukan sih sebutannya friendzone ya? Enggak, ya, friendzone, ya best friend. Kalau BFF. friendzone tuh ya jadi baper, tapi kita friendzone. Oke, gue tuh punya pengalaman personal experience gue sendiri nih. Kalau orang yang nonton, sorry lu juga udah punya istri, punya anak. Lu juga udah punya suami, punya anak gitu, oke? Kok serem banget ya? Ya. Jadi gue punya Salah gender. sahabat kayak udah 3-4 tahun. Dan gue selalu ngotot bahwa ya kita temenan. Dan dia juga selalu ya namanya teman. Ini bener-bener gue tidak pernah ada romance. Teman-teman gitu. Nah, suatu ketika gue punya relasi dong. Karena gue orang yang menganggap cowok dan cewek bisa temenan, maka boundaries gue tidak akan sama dengan orang yang menganggap tidak bisa temenan. Maka dia ulang tahun ya gue pergi berdua, terus hari itu gue putus, diputusin. Iya, 2 hari lagi balik. Ya ntar kalau gue lagi spare waktu sama sahabat gue, kita putus lagi gitu. Jadi kayak, dan pasangan gue waktu itu, mantan gue waktu itu ngomong kayak, nggak ada yang bisa temenan, lu tuh gila, nggak mungkin gitu. Gue bilang, bisa, buktinya gue udah temenan 4-5 tahun. Sampai akhirnya suatu revelation terjadi, ada pengakuan di sana, ada Romo di sana, enggak. Ya ada some sort of obrolan lah yang ternyata gue baru menemukan fakta, oh ternyata nggak bisa ya. Ternyata nggak bisa ya. Tetap dari salah satu pasti ketika dia bertahan di zona itu, artinya tetap ada sesuatu yang tertinggal, either itu rasa interest atau rasa admire or something yang bisa tertrigger kapan aja, jadi sesuatu yang bisa melewati boundaries. Tapi itu dari pengalaman gue nih, yang ngomong nggak bisa. Betul. Maka sejak saat itu gue selalu bilang, bisa nggak? Enggak. Dan dari saat itu gue jarang sekali memberikan ruang yang banyak untuk teman lawan jenis. Oke. Ya. Nah, gue pun pernah mengalami hal yang serupa, Teh. Nah, Beberapa kalau kali dari lu juga. gimana? Ini kan lu menganggap bisa nih ya? Oke. Beberapa kali juga. Jadi gue sempat mikir, wah nggak bisa nih. Tapi the fact is that sampai sekarang gue tuh punya beberapa teman cowok yang jumlahnya sangat terbatas sih memang. Yang akhirnya nggak baper. Sisanya misalnya dari 10. Akhirnya nggak baper tuh awalnya baper apa tidak pernah baper? Tidak pernah baper. Oke. Tapi kalau misalnya dari 10 ya beberapa kan akhirnya baper. Gitu. Jadi dari situ gue simpulkan kayak memang tidak seidealis seperti yang saya mau dari 10-10-nya bisa semua temenan. Tapi ada loh yang beneran bisa platonik. Nah, gue tarik patternnya. Patternnya adalah, ini teori gue ya. I could be wrong though. Iya. Kalau kita learning from each other ya, iya, dua perspektif. tadi kan yang temen lu yang baper cewek nih. Iya. Biasanya sih kalau cewek emang bisa grow over time. Kalau Kalau menurut overtime tuh gimana? feelingsnya bisa grow over time menurut gue. Oh, karena misalnya ada ruang curhat lah. Betul. Kalau dia lagi down ditemenin lah gitu Karena ya. cewek lebih emotional. Tapi kalau cowok kan lebih visual. Selain visual mungkin ada a bit of personality segala macam nih yang tadi gue bilang nih kalau udah Enggak, masuk cowok emang visual. Cowok itu pertama kali lihat cakep atau enggak. bener. titik.
Ini kalau lu mau bantah gue terserah, ini Benar. masalah diciptakannya begitu. Kan gue tadi memperhalus dikit, tuh gimana sih? Iya, oke. Nah terus kalau misalnya kalau udah masuk kategori B, lu nggak mungkin suka sama nih cewek nih. Lu mau taruh dia di ruangan berdua juga nggak bakal jadi bertiga kan? Oh, Jadi- bertiga mungkin temen yang satu lagi datang. Yang kategori A. Iya, lanjut. My point is dari kalau dari POV-nya cewek bisa grow feelingsnya. Tapi kalau dari cowok kayaknya nih teori gua, coba ya kalau ada yang punya pengalaman yang Iya, membuktikan boleh ini di-share. salah. Ini gak ada yang boleh bener, gak ada yang di-share. salah. Ini obrolan. Betul. Kalau pengalaman gue pribadi, kalau ceweknya itu udah bukan tipe cowoknya, itu nggak akan baper. Berarti gini, cewek cantik tidak mungkin punya teman cowok. Kan visual. Gimana caranya seseorang bisa temenan sama Suzy tanpa suka sama Suzy? Personality-nya. Makin suka dong. Nggak, ada juga yang Kan kalau cakep personality-nya apa aja jadi menarik. Iya sih. Tapi ini Cakep berandal ya, challenging. Cakep diem ya, alim. iya juga sih. Sebenarnya gue mau setuju. Cakep Tapi berhasil nih. Independen banget ya, keren. Nggak, Cewek nggak. cakep susah nih. Dia cakep tahu diri banget ya. Cowok bro, Gua pulang cakep koma. Tapi nggak tahu. Ini mungkin ada yang nggak seperti itu. Nggak tahu. Tapi gimana Bil? Majority kan cowok visual ya, kalau gitu gua loh. agree. Tuh. Cowok visual banget. Iya. ini 2 lawan 1 nih. Iya, Pulang aja gimana, apa gue? gimana? Oke, tapi Gimana? Iya. tapi ini bukannya berarti gue setuju kayak cewek sama cowok tuh bisa temenan Iya, semuanya. iya. Enggak Probabilitas lah. Berarti lu ngomongin ya. probabilitas. Kecil, tapi bukan berarti tidak mungkin. Oke. Sangat kecil memang. Sangat kecil. Sangat tapi... kecil, apalagi buat yang visualnya menarik, Oke, ya. iya. Tapi ada beberapa personality yang despite visualnya menarik juga. Tapi kan visual menarik tuh kadang subjektif juga ya. Iya. Nah mungkin dari segi visual subjektifnya kayak ya 6-7 lah buat si cowoknya. Terus personality wise bener-bener enggak banget deh, nggak cocok. Tapi kita cocok kalau temenan. Oke, ini Kayak menarik. Temen asik-asik doang. Bagaimana Gua ada nih. Tapi mendefine terms asik buat temenan tik bukan sama... deep talk biasanya. Temen main. Oh, misalnya orang Misal asik teman banget. olahraga, teman Hai, pingpong, hai, teman hai. padel, tapi ini orang nggak bisa Oh. diajak deep talk nih gitu. Itu gue ada yang kayak beneran kita main doang. Oh, misalnya, kalau ngobrol sama dia ternyata malah nggak nyambung nih. Sampai kapanpun, Ya nyambung sih, tapi maksudnya nggak sampai deep talk, like iya, deep yang talk ngerti. gitu. Oh. Berarti dalam artian cewek sama cowok lebih ke nggak bisa jadi sahabat, bukan nggak bisa jadi teman. Good point. Good point. Bagaimana ini? Teman-teman jangan berharap kita pasti Padel benar. bestie. Ini cuma obrolan. Padel bestie. Iya. Ya oke, jadi gimana? Yuk dulu Ci. Jadi gimana? Kesimpulannya adalah Adalah bisa nggak? probabilitasnya Bisa tapi kecil sekali sih. oke. Kalau Kecil begitu sekali. sebenarnya key takeaway-nya boundaries sih. Daripada mencobai, mendingan jangan. Iya. Nah. Cobaan jangan dicobain, lebih baik dihindari ya. Maka boundaries seperti apa tuh yang? Terutama sebenarnya kalau sama-sama udah punya pasangan atau salah satu udah punya pasangan itu biasanya sih intensitasnya harus dikurangi ya. Ya. Menurut gua kalau boundaries itu kan bisa subjektif, tapi yang tidak subjektif dan udah pasti ada angkanya itu kan intensitas. Seminggu berapa kali ketemu, berapa jam. Oh. Iya, kalau menurut gua itu sih intensitas, terus Karena kalau intensitasnya banyak, bahaya. Misalnya dari kecil probabilitas di bapernya membesar. snowballing gitu Betul. ya. Terus kan respect pasangannya juga ya. Jadi harus udah pasti intensitas. Kedua harus kasih tahu pasangannya. Biasa sih kalau gue temen deket banget, gue kenalin langsung sama pasangan Pasti. gue. Dan kalau lu ketemu, udah pasti pasangan lu tahu. Iya. Misalnya. Dan pasangan gue pun percaya jadinya sama dia. Karena kalau katanya kalau cowok kan suka ada feeling nih kayak misalnya gue kenalin sama bestie cowok gue. Pasangan gue biasanya akan tahu nih kayak bestie gue nih beneran platonik atau dia tuh suka sama gue, katanya bisa lihat. Oh, gitu ya? Katanya sih gitu. Jadi biasanya gue bawa kayak menurut lo gimana nih? Ini platonik kan, ya udah santai. Tapi emang dikit banget kuantitinya. Berarti sebenarnya kita nggak bisa ngomong bisa nggak bisa, kita cuma ngomongin probabilitas dan boundaries. Jadi terserah mau bilang bisa nggak bisa, tapi Iya. yang bilang bisa. Problemnya lebih hati-hati. kalian itu lebih seneng nge-keep temen yang kalian ujung-ujungnya bisa jadiin lebih dari boundaries, apa kalian nggak suka? Kan manusia berarti akan kebagi dua kubu. Tadi kita ngomong probabilitas boundaries, itu asumsinya orang nggak suka dan mau idealnya. Tapi kan ada juga orang yang suka fanscaping. Beda topik itu. Orang yang, Next iya dong, episode kita itu. kan never know intensi orang. Bisa aja orang ini berteman terus karena apa? Karena ya di saat mungkin cowok atau cewek gue nggak ada dia ada, never know dong. Bahkan bisa jadi fungsional aja. Waduh. Berarti konklusinya, Iya nggak? sebenarnya kalau udah bilang nggak bisa berarti good boundaries. Tapi buat yang bilang bisa,
harus lebih hati-hati, betul. Betul, boundariesnya harus lebih kencang lagi dan terms berteman itu berarti harus clear. Betul. Kan ada juga teman makan, Mhm. teman jalan-jalan, teman padel. Jadi mungkin lebih tahu diri, lebih sadar diri, lebih tahu boundaries aja kali ya. Betul. Iya, karena bahaya nggak sih nanti kalau misalnya lu berteman gitu ya, misalnya satunya punya pasangan, satunya enggak, terus ada comparison. Wah, Kan comparison is the thief of joy. of joy dan the weapon of someone who want to Still. steal ya. Oh my god. Kayak lu nggak sadar lu temenan terus lu kayak comparing, terus lu kayak kok pasangan gue masih gini ya? Kok dia bisa ya? Kok malah pasangan gue nggak bisa ya? Kok temen gue bisa ya? Ya kalau lu pacaran lama-lama lu pindah, biarpun nggak ada yang salah menurut gue kalau masalah pacaran ya ujung-ujungnya. Tapi Nikah kalau itu nikah, sakral lah. Tapi kalau betul. pacaran, gue orang yang percaya lebih baik tidak jadi nikah daripada pernikahannya gagal. Gagal nikah itu selalu lebih baik daripada pernikahan yang gagal. Jadi kalau emang ternyata selama lu temenan dan lu shifting tiba-tiba pernikahan lu bisa lebih baik, gue mah no judge. Gitu. Cuman ya balik lagi, lu harus tahu arah lu kemana kali ya. Iya. Spektrumnya luas gila. Probabilitas, boundaries. Gimana? Betul. Ada tambahan nggak, Ula? Ini final tip ya. Kalau misalnya ada yang sudah menikah statusnya dan punya teman lawan jenis yang cukup dekat dan sebenarnya lo tahu nih dia ada di box A yang kayak sebenarnya masuk tipe lu, apa yang harus dilakukan sekarang praktikalnya? Boundaries. Hmm. Ya gak sih? Terus bikin Intensitas ya. Iya, terus bikin pasangannya kayak emang tahu juga, jadi semuanya tidak ada yang sembunyi-sembunyi gitu-gitu kali ya. Karena zaman ini banyak sih kejadian yang pernikahan 8 tahun, tiba-tiba ini pernikahan 10 tahun, tiba-tiba ini gitu ya. Apalagi bahayanya kalau teman itu kan lu keep overtime. Sedangkan pernikahan lu belum tentu bisa kondisinya selalu ideal. Ya. Kalau tiba-tiba satu pintu tertutup, pintu lain terbuka, kan manusia jarang ya nggak buka pintu. Manusia jarang kayak, pintu kebuka tuh, diem aja. Jarang manusia ya. Jadi mungkin lebih tahu diri, lebih tahu boundaries, lebih terbuka, dan cobaan jangan dicobain ya, tapi dihindarin. Betul. Gila udah kayak, Karena biasanya kita tuh karena Nabila Billy udah kasih jempol 2 tuh, gila. Padahal ini kita nggak ada arah sampai kesimpulan gimana ya. karena biasanya kita tuh paling lemah ketika kita merasa kuat ya. Iya Iya gak? bener. Iya gak? Jadi Bener. yang kayak hobi nih, biasanya Makanya. nih kayak anak-anak padel atau anak-anak sepeda Betul. yang istrinya gak suka hobi yang sama atau suaminya gak suka hobi Bahkan yang dari sama, hobi aduh aja bisa ya. Justru itu yang gue lihat sih banyak. Jadi kayak kalau ada hobi, Iya. oh mungkin praktikalnya Iya. bisa juga cari hobi yang sama istri, sama suami. Oh. Karena oke. itu menutup celah. Lu Iya, sama-sama iya, padel, iya, lu iya, sama-sama iya. sepedaan, lagi Iya, touring, iya, ya iya, udah iya. ada suami lu, ada Gue istri agree lu. sih. Kita just dulu lah kan. Oke, semoga video ini semoga jadi membantu berkat nih buat mengurangi teman-teman. jumlah. Temen sama beda. Iya. Tadi juga teman.